Baik, saya akan lanjut mempresentasikan jenis software atau soal nomor 2. Yang pertama itu OS atau operating system atau sistem operasi. Jadi operating system adalah software yang pertama kali harus diinstal ke komputer, sedangkan fungsi dari operating system yaitu mengolah hardware dan software yang ada pada komputer. Operating system ini juga akan berfungsi sebagai perantara antara aplikasi dengan hardware. Jadi ketika kita memberikan perintah dari sebuah aplikasi pada hardware, perintah tersebut akan disampaikan ke operating system terlebih dahulu. Baru kemudian oleh operating system akan disampaikan ke hardware. Misalnya kita memberikan perintah print dari aplikasi Microsoft Word. Perintah tersebut akan disampaikan ke operating system dahulu. Baru kemudian oleh operating system ini disampaikan ke printer. Contoh operating system antara lain DOS atau DOS, Windows, Macintosh, Linux, dan lain-lain. Setiap masing-masing operating system mempunyai kelebihan dan kekurangan. Namun, saat ini operating system Windows masih paling banyak digunakan oleh masyarakat karena kemudahannya dalam mengoperasikan dan perawatan. Kemudian ada lagi program aplikasi. Program aplikasi software ini dibuat untuk tujuan tertentu. Maksud lain penciptaan software ini adalah untuk dapat mempermudah pekerjaan manusia. Sekarang ini sudah banyak sekali aplikasi yang dapat membantu pekerjaan manusia. Aplikasi dapat dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan fungsinya. Yang pertama, pengolah kata. Aplikasi ini digunakan untuk membuat dokumen seperti surat, amplop, label, makalah, dan sebagainya. Contoh aplikasi ini antara lain Microsoft Word, OpenOffice, ORG, Writer, dan sebagainya. Kemudian lagi ada seperti mengolah angka. Aplikasi ini digunakan untuk mengolah angka dalam bentuk tabel dan grafik. Contohnya aplikasi ini antara lain seperti Microsoft Excel, OpenOffice ORG, Calc, Lotus, dan sebagainya. Kemudian lagi ada pengolah presentasi. Aplikasi ini digunakan untuk membuat presentasi. Contoh aplikasi ini diantara lain Microsoft PowerPoint, OpenOffice ORG, Impress, Macromedia Flash, MX, dan sebagainya. Pengolah gambar. Kemudian pengolah gambar. Aplikasi ini digunakan untuk mengolah gambar dan foto. Contoh aplikasi ini diantara lain itu CorelDRAW, Adobe Photoshop, dan sebagainya. Ada lagi yang lain-lain dalam aplikasi. Ada istilah paket program. Istilah ini digunakan untuk menyebutkan sebuah aplikasi yang terdiri dari beberapa aplikasi. Contohnya Microsoft Office yang terdiri dari Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access, dan sebagainya. Perlu diketahui juga bahwa sebuah aplikasi biasanya hanya ditujukan untuk operasi sistem tertentu, untuk hanya mendukung operasi sistem tertentu. Contohnya Microsoft Office yang hanya bisa diinstal di operasi sistem Windows. Tetapi ada juga aplikasi yang bisa diinstal di beberapa operasi sistem seperti aplikasi Mozilla, Firefox yang bisa diinstal di Windows maupun Linux. 3. Bahasa pemrograman.
Jadi software ini digunakan untuk membuat aplikasi. Pengguna aplikasi ini biasa disebut dengan programmer. Jenis-jenis bahasa pemrograman antara lain bahasa Assembly, bahasa Fortran, dan bahasa generasi keempat. Assembler atau Prakit merupakan program yang digunakan untuk menerjemahkan program aplikasi yang ditulis dengan bahasa rakitan, assembly language, atau bahasa pemrograman simbolik menjadi bahasa mesin. Dengan bahasa simbolik masing-masing, kode operasi mesin tidak ditulis dengan bentuk bilangan biner, tetapi dengan suatu kode simbolik tertentu yang disebut dengan mnemonik. Program yang ditulis dengan bahasa simbolik tersebut dengan program sumber atau source program dan hasil terjemahannya dalam bentuk bahasa mesin disebut dengan program objek atau objek program, yaitu OBJ. Proses pembuatan program objek dari program sumber juga akan menampilkan daftar kesalahan-kesalahan sintaks atau jika ada yang dibuat oleh pemrogram, kesalahan ini harus dibetulkan terlebih dahulu sebelum diproses lebih lanjut. Walau penulisan program dengan bahasa simbolik lebih mudah dibanding dengan bahasa mesin, tetapi harus dirasakan kesulitannya karena penulis program harus yang pertama itu dapat mengetahui susunan serta fungsi dari masing-masing register di dalam CPU, seperti itu. Mengetahui dengan persis cara alokasi memori komputer yang digunakan, kemudian lagi mengetahui fungsi-fungsi yang disediakan oleh operating system. Untuk mengatasi hal ini telah dikembangkan suatu bahasa yang lebih dekat dengan pemakai komputer yang disebut bahasa tingkat tinggi atau high level. Misalnya Basic, Fortran, Pascal, dan sebagainya. Program yang ditulis dengan bahasa tingkat tinggi ini harus diterjemahkan ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Penerjemah ini dapat berupa kompilator atau interpreter. Kompilator menerjemahkan setiap instruksi di dalam suatu program sekaligus sama dengan assembler dan menghasilkan dengan program objek yang selanjutnya di-link sehingga menghasilkan file exe. Contoh perangkat lunak bahasa seperti ini adalah Pascal, C, dan masih banyak lagi. Sedangkan interpreter menerjemahkan instruksi satu persatu dan langsung diproses sebelum komputer membaca instruksi selanjutnya, sehingga tidak dihasilkan program objek maupun file exe. Contohnya untuk ini adalah basic versi baku, base, dan sebagainya. Compiler menerjemahkan setiap instruksi di dalam suatu program sekaligus sama dengan assembler dan menghasilkan dengan program objek. Yang selanjutnya di-link sehingga menghasilkan file exe. Contohnya perangkat lunak bahasa seperti ini adalah Pascal, C, dan masih banyak lagi. Yang terakhir itu interpreter menerjemahkan instruksi satu persatu dan langsung diproses sebelum komputer membaca instruksi selanjutnya sehingga tidak dihasilkan program objek maupun file exe. Contohnya untuk ini adalah basic versi baku, base, dan sebagainya. Jadi terima kasih. Ini presentasi saya untuk soal nomor 2. Jadi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.